Pernah nggak sih ngerasa udah telat banget atau modalnya kekecilan buat mulai investasi di Bitcoin? Kalau iya, pembahasan kita kali ini bakal ngebongkar pemikiran itu dan nunjukin cara yang bener. Yuk kita mulai! Pertanyaan ini pernah kepikiran nggak? Pas ngelihat harga Bitcoin yang selangit, terus ngintip isi dompet, wajar kok kalau jadi ragu? Tenang, kita bakal kupas tuntas keraguan ini. Nah, ini dia nih salah paham paling umum. Ada anggapan kalau mau masuk ke dunia Bitcoin, ya harus beli satu koin utuh. Yang harganya, ya kayaknya mustahil banget buat kebanyakan dari kita. Terus yang muncul di kepala apa? Wah, udah telat. Perasaan ini tuh penghalang mental paling gede yang bikin banyak orang berhenti, bahkan sebelum mereka sempat mulai. Lalu kamu lihat budget kamu, mungkin cuma bisa nyisihin beberapa puluh ribu rupiah seminggu. Dan kamu nanya ke diri sendiri, apa gunanya sih? Emang ngaruh? Nah, mari kita jawab pertanyaan itu. Ini dia intinya. Kuncinya itu bukan soal berapa banyak duit yang kamu masukin, tapi soal gimana cara kamu ngelihat proses investasinya. Ini benar-benar soal ngubah cara pikir, ngubah paradigma. Oke, kita lurusin dulu ya sekali ini biar jelas fokus kamu selama ini mungkin keliru. Coba deh lupain dulu soal angkanya, soal nilai rupiahnya. Kekayaan itu kan nggak dibangun semalam ya kan? Ini tuh kayak nanam bibit. Yang paling penting itu konsisten nyiramnya tiap hari. Nah itulah kebiasaan menabung yang kita mau bangun mulai sekarang. Kekuatan kebiasaan itu beneran ada loh. Tiap kali kamu nabung, kamu tuh kayak ngasih sinyal ke diri sendiri, masa depanku penting. Kamu pindah dari mikir, nantilah, jadi sekarang juga. Inilah fondasi yang bakal berlipat ganda, bahkan sebelum harganya ikut naik. Jadi, yuk kita ubah cara pandangnya. Nabung dikit-dikit itu bukan tanda lemah atau nggak mampu. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, itu bukti kalau kamu tuh disiplin banget. Coba ingat-ingat lagi, motivasi utama kamu apa sih? Tujuannya kan bukan buat pamer di medsos, tapi buat kebebasan diri sendiri. Ini soal ngebangun jalan keluar dari sistem finansial yang terus-terusan ngerusakin nilai uang kita. Oke, sekarang kita masuk ke logika ekonominya ya. Kenapa sih nabung recehan atau sats ini bisa punya dampak finansial yang dahsyat banget? Gini deh, bayangin uang fiat itu kayak es batu di tangan kamu. Lama-lama ya mencair kan, kena inflasi. Kamu kayak dihukum cuma gara-gara nyimpen uang. Nah, kalau Bitcoin itu kayak kamu nyimpen bibit pohon langka. Jumlahnya terbatas dan seiring waktu nilainya berpotensi tumbuh. Jadi kamu dihargai karena sabar menyimpannya. Jadi, poin paling pentingnya gini. Tiap Satoshi atau SAT, unit terkecil Bitcoin yang kamu kumpulin sekarang pas harganya masih relatif di bawah, dampaknya di masa depan itu bakal jauh lebih besar. Jadi mulai sekarang itu kuncinya. Oke, kita ambil contoh nyata ya. Katakanlah kamu cuma bisa nabung 50.000 seminggu. Itu udah bisa dapat sekitar 10.000 sats. Kelihatannya kecil ya. Tapi coba deh, kita lihat apa sih arti 10.000 sats itu sebenarnya. Itu aset yang 100% punya kamu. Nggak ada yang bisa bekuin, nggak ada yang bisa sita. Ini keputusan finansial yang bakal kamu syukuri. Dan percaya deh, suatu saat nanti bakal ada banyak orang yang berharap, coba dulu gue beli 10.000 sats di harga segitu. Nah, kita kan udah ngerti nih kenapanya. Sekarang kita pindah ke gimananya. Rencananya simpel kok. Kamu pasti bisa ikutin. Strateginya nggak ribet. Cuma ada 3 hal penting. 1. Bangun kebiasaan yang bisa diulang terus. 2. Simpan aset kamu di brankas pribadi yang super aman, atau cold storage, bukan di exchange. Dan yang ketiga, ini paling penting, punya keyakinan buat terus jalan, mau keadaan gimana pun. Oke, kita udah hampir di penghujung pembahasan. Kita tutup dengan ngebahas soal mindset jangka panjang yang ngebedain penabung Bitcoin yang sukses sama yang enggak. Orang yang beneran menang itu, mereka nggak coba-coba nebak pasar. Mereka bukan trader harian. Mereka cuma jalanin sistemnya secara konsisten. Mau pasar lagi hijau atau merah, ya mereka terus nabung aja, melewati semua gejolak itu. Cara ini emang nggak glamor. Nggak bakal ada yang tepuk tangan buat kamu tiap hari. Ini perjalanan yang sunyi, butuh fokus, butuh disiplin. Tujuannya buat apa? Buat bangun semacam roket, biar bisa lepas dari sistem keuangan yang sekarang. Sekarang, coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau kamu pernah dengar suara kecil di kepala yang bilang begini. Nah, ini alasan paling umum buat nunda-nunda. Suara yang bisikin kamu buat nunggu momen yang pas atau nunggu sampai punya duit lebih. Perintahnya simpel aja. Balikin cara pikir yang salah itu. Sekarang juga. Udah, jangan nunggu lagi. Mulai aja dengan apa yang kamu punya sekarang, sekecil apapun itu. Karena kebiasaan kecil hari ini, itu fondasi buat kebebasan kamu yang besar di masa depan.